Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Mugawe Official. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan harga perubahan entalpi reaksi melalui data hasil percobaan. Untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah menentukan harga perubahan entalpi reaksi dari analisis data hasil percobaan. Baiklah, untuk itu mari kita mulai saja pembelajarannya. Tinjauan umum bahwa penentuan perubahan entalpi reaksi dapat dilakukan melalui percobaan dengan cara mengukur perubahan kalor atau suhunya selama reaksi berlangsung, ya. Jadi saat kita melakukan percobaan, yang kita lakukan adalah mengukur suhu selama reaksi berlangsung, yaitu suhu sebelum percobaan dan setelah reaksi itu berlangsung. Apa yang dimaksud ini? Ya, jadi delta reaksi itu, atau untuk mengukur perubahan entalpi reaksi itu, ada dua hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah alat yang biasa digunakan itu sering disebut dengan kalorimeter, ya. Sedangkan yang kedua yang diukur adalah perubahan suhunya atau suhu atau kalornya. Jadi kalor itu dilihat indikasinya dari suhu. Setelah kita mempersiapkan dua hal ini atau memahami dua hal ini, kemudian persamaan yang akan kita gunakan adalah Q MC delta T atau C delta T, di mana Q itu adalah perubahan kalor, satuannya joule atau kilojoule, M adalah massa zat, satuannya gram, C kecil adalah kalori jenis zat, satuannya joule per gram Kelvin atau derajat Celcius, C besar adalah kapasitas kalorimeter, sedangkan delta T adalah perubahan suhu, satuannya Kelvin atau derajat Celcius, di mana perubahan suhu itu merupakan selisih dari suhu akhir dengan suhu awal. Jadi suhu akhir setelah kita melakukan percobaan dan suhu awal saat kita mau melakukan percobaan, ya. Ini dua hal yang harus dipersiapkan apabila kita ingin melakukan percobaan untuk mengetahui perubahan entalpi suatu reaksi. Gambar kalorimeter yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada kalorimeter sederhana. Kalorimeter sederhana ini bisa terbuat dari gelas plastik atau gelas styrofoam, ya. Yang biasanya kalau plastik atau styrofoam ini kalau dibuat double maka di sana ada kedap udara. Kemudian ada termometer sebagai pengukur suhunya, kemudian ada pengaduk ini steamer, ya. Kemudian boleh pakai tutup atau tidak pakai tutup. Itu kalorimeter sederhana. Sedangkan kalorimeter yang bagus itu namanya kalorimeter boom. Jadi kalorimeter boom itu lebih lengkap. Ada lapisan luarnya, jadi ada wadahnya, ya. Kemudian ada lapisan dalamnya, ada tempat reaksinya, ada tempat untuk air sebagai transfer energinya, ya kan, energi kalornya, ada tempat reaksinya di sini. Kemudian ada pengaduknya, fungsinya untuk meratakan suhu. Kemudian ada termometernya. Ini bagian-bagian dari kalorimeter boom. Nah, setelah kita mengenali alat yang bisa kita gunakan, selanjutnya apa konsep yang perlu kita pahami? Nah, ini penerapan pada perhitungannya itu adalah untuk kalorimeter sederhana. Kalorimeter tidak tertutup rapat, ya kan, tidak tertutup rapat sehingga reaksi berlangsung secara terbuka. Artinya berlangsung pada tekanan yang tetap. Mengapa kok tekanannya tetap? Ya karena tekanan udara luar dengan
tekanan yang ada di dalam gelas itu sama, berarti tekanannya tetap. Dengan demikian, kalau reaksi sepenuhnya diserap oleh larutan, asumsinya begitu. Jadi kalau reaksi yang terjadi semuanya diserap oleh larutan, tidak diserap oleh gelas atau oleh wadahnya. Yang berlaku pada perhitungan seperti ini ya, gimana? Ini bahwa kalor reaksi ditambah kalor larutan sama dengan 0, dimana kalor larutan itu persamaannya seperti yang tadi itu, MC delta T, M kali C kali delta T. Dari sini maka kalor reaksi sama dengan min kalor larutan sama dengan min M kali C kali delta T, ya. Dengan demikian setelah itu kita mengetahui kalau larutan, berarti sama saja dengan mengetahui perubahan entalpi reaksi, karena harga perubahan entalpi reaksi adalah harga kalor reaksi yang diukur pada tekanan tetap sama dengan G tetap. Dari sini maka untuk perubahan entalpi reaksi yang diukur setiap mol zat itu adalah kalor reaksi dibagi dengan jumlah mol zat yang diukur tadi atau yang dicobakan tadi, ya. Ini persamaan yang dipakai, persamaan akhirnya seperti ini, ya. Sedangkan prosesnya adalah menggunakan persamaan ini nih, Q sama dengan MC delta T atau delta H reaksi sama dengan Q larutan sama dengan MC delta T, tergantung prosesnya, ya. Kalau eksoterm berarti harganya minus, kalau endoterm berarti harganya plus kalor reaksinya gitu, atau delta H reaksinya. Kalau eksoterm berarti min, endoterm plus. Contohnya ada persoalan pada pembakaran 12,425 gram karbon menjadi CO2, suhu reaksi yang semula 30 derajat Celcius terjadi kenaikan suhu sebesar 0,484 derajat Celcius. Apabila kapasitas kalorimeter 20 kJ per gram derajat Celcius, berapa perubahan entalpi reaksi pembakaran 1 mol kalor 1 mol karbon saja, ya. Penyelesaiannya, lihat, reaksi pembakaran berarti C ditambah O2 menjadi CO2, itu reaksi pembakarannya. Diketahui M, ya, masanya 12,424 gram, sedangkan kapasitas kalorimeternya 20 kJ per gram derajat Celcius, perubahan suhunya 0,484 derajat Celcius. Maka dapat diselesaikan kalau reaksi sama dengan C delta T, C nya pakai kapasitas kalor yang ini nih, kapasitas kalor kalorimeter, ya, 20, sedangkan perubahan suhunya 0,484 derajat Celcius, sehingga hasil kalinya adalah 9,68 kJ. Untuk pembakaran 1 mol, maka kalau reaksinya 9,68 dibagi molnya karbon itu diperoleh dari AR karbon, massa karbon, maaf ini massa karbon yang 12,425 dibagi AR karbon, massa atom relatif karbon, itu molnya, ya. Maka delta H reaksinya adalah min X reaksi min kalor reaksi, yaitu menjadi harga yang tadi ditemukan itu menjadi min 691 kJ per mol. Jadi 968 setelah dibagi ini menjadi min 691 kJ per mol. Ini entalpi reaksinya pada pembakaran karbon sebanyak 12,425 gram, ya.
Ini apabila menggunakan kalorimeter sederhana. Kemudian penerapan pada perhitungan menggunakan kalorimeter boom. Nah, kalorimeter boom itu merupakan kalorimeter yang memperhitungkan panas yang diserap oleh perangkatnya karena terbuat dari logam. Biasanya wadah yang ada di dalam kalorimeter boom itu terbuat dari aluminium. Proses dalam kalorimeter boom merupakan proses adiabatik, artinya tak ada energi yang dilepas atau masuk dari luar sehingga kedap gitu ya. Maka yang berlaku adalah kalor reaksi ditambah kalor larutan ditambah kalor kalorimeter sama dengan 0. Kalau tadi hanya kalor reaksi ditambah kalor larutan, kalau yang ini ditambah satu lagi yaitu kalor kalorimeter, sehingga persamaan ini menjadi kalor reaksi sama dengan kalor larutan, ini pindah ruas jadi min, ditambah kalor kalorimeter ya. Untuk kalor larutan tadi berlaku MC delta T, M kali C kali delta T. Kemudian untuk kalor kalorimeter berlaku kapasitas kalor kalorimeter kali delta T, atau delta H reaksinya ini bisa ditulis menjadi delta H perubahan entalpi larutan ditambah perubahan entalpi kalorimeter ya, sehingga ini sama MC delta T, sini juga MC delta T ditambah C kali delta T. Tadi sudah tahu bahwa M itu massa zat atau massa zat yang bereaksi, C kalor jenis zat, delta T perubahan suhu, C besar ini kapasitas kalor kalorimeter, kemudian perubahan suhu yang terjadi pada kalorimeter ya. Dari persamaan ini maka Anda harus ingat bahwa perubahan entalpi reaksi itu sama saja dengan Q atau kalor reaksi pada tekanan tetap, sehingga persamaan ini tadi berubah jadi seperti ini itu karena dasarnya ini ya. Tidak serta-merta waktu itu diubah dari delta H itu enggak, tapi karena dasar awalnya ini. Contohnya, contoh penerapannya, ada persoalan 50 ml larutan HCl 1 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan NaOH 1 molar yang suhunya sama, yaitu 22 derajat Celcius dalam kalorimeter. Pada reaksi tersebut terjadi kenaikan suhu sampai 28,87 derajat Celcius. Jika kapasitas kalor kalorimeter 30 Joule per derajat Celcius, tentukan perubahan entalpi reaksi, netralisasi, dan tulis persamaan termokimia reaksi tersebut. Penyelesaiannya seperti ini ya. Kita tulis terlebih dahulu jumlah mol HCl ya, mol HCl yang 50 ml dan 1 molar ini diperoleh molnya adalah 50 mmol kalikan 1 molar. 50 mmol sama dengan 0,05 mol. Jumlah mol NaOH sama 50 ini ya, kalikan 1 molar ini sama, sehingga menjadi 50 mmol sama hasilnya 0,05 mol. Volume larutan ya, volume larutan sama dengan volume air ya kan, volume larutan sama dengan volume air karena reaksi ini adalah reaksi netralisasi, yaitu 100 ml dari mana 100, 50 ditambah 50 ya, jadi 100 ml. Maka massa larutan sama dengan massa air itu 100 ml kali 1 gram per mililiter. Ini adalah massa jenis air ya, massa jenis airnya 1, jadi 50 ml kali 1 sama dengan 100 gram, berarti massa larutan atau massa airnya adalah 100 gram. Nah, setelah kita ketahui ini, selanjutnya ya masuk pada persamaan yang tadi bahwa kalor reaksi sama dengan kalor larutan ditambah kalor kalorimeter.
rumusnya tadi M kali C kali delta T ditambah C kali delta T. Masukkan persamaan yang tadi sudah kita hitung. Masanya 100 gram, kalor jenisnya 4,2 Joule kali per gram derajat Celcius, kemudian perubahan suhunya 28,87 dikurangi 22 derajat Celcius, kalor jenisnya tadi 30 Joule per derajat Celcius, dan perubahan suhunya sama dengan yang ini 28,87 dikurangi 22 derajat Celcius. Hasilnya ya, yang sebelah kiri ini adalah 2885,4 Joule, sedangkan untuk kalorimeternya 206,1 Joule, dijumlahkan menjadi 3091,5 Joule. Ini kemudian dibagi 1000 menjadi 3,0915 kilojoule. Itu kalor reaksinya ya. Maka delta H reaksinya sama dengan min Q, maksudnya min Q reaksi ini, sehingga perubahan entalpi reaksi untuk 0,05 mol H2O itu sebesar min 3,0915 kilojoule. Nah, untuk 1 molnya ini, untuk setengah mol sekian ya. Untuk 1 molnya maka min 3,0915 kilojoule dibagi 0,05 mol, hasilnya menjadi min 61,83 kilojoule per mol ya. Mudah-mudahan paham. Maka perubahan entalpi reaksinya itu sama dengan min Q reaksi. Min Q reaksi ini sama dengan ini, hanya beda nulis saja, sama dengan min 61,83 kilojoule per mol. Persamaan termokimianya reaksi yang tadi HCl ditambah NaOH menjadi NaCl plus H2O. Delta H reaksinya ini tinggal ditulis di sini ya, tinggal ditulis di sini menjadi delta H reaksi sama dengan min 61,83 kilojoule per mol. Jadi persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi yang diikuti harga perubahan entalpi reaksi. Terima kasih telah mengikuti sampai selesai. Semoga bermanfaat. Silakan tulis kritik dan saran Anda pada kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.